Jadi kereta tuh masih duduk ada depan, tiga meja kecil. Iya kan? Iya. Ya, biasa masih ada pokok pengamen, jualan nasi uduk, jual apa yang bikin ngiler lah gitu kan. Nah Lokasi. kita masih bisa masak bikin kopi di bawah meja itu tuh. Iya, masih bisa tiduran di bawah. Duduk rame-rame gue bertiga. Karena gue bilang gue beli malah naik kereta kan gue pulang lagi tuh. Orang Solo udah tinggal di Solo dong. Gue beli Nah diantarkan 3, ini 2, 1-0. Bapak-bapak dia duduk. Dia mau ke Jakarta. Ya, ada namanya bercanda gitu kan. Tahu nih yang biasa bolak-balik teman gue itu yang bisa bolak-balik Jawa ada mau masuk terowongan nih. Udah nyiapin kaos kaki. Terus dia iya dia tuh kan buat nibuk teman gitu kan lepas gelap. Kena tuh bapak. Kena tuh bapak. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough. Halo, assalamualaikum sobat CP dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena, masih dari channel Arya Sena Cerita Pendakian. Pada kali ini gue sedang berkunjung ke kediaman sobat gue yang mulia, Paduka Romi Suryadi atau biasa gue panggilnya Raden Mas Icuk. Kumaha dari Ramang dari Ragon? Damang Kang Icuk. Damang. Alhamdulillah. Gimana nih? Hari-hari ngapain aja nih? Apa ngecat langit? Apa ngurus laut? Apa gimana nih? Ya, ngajak ngobrol pohon aja tuh. Ngajak ngobrol pohon aja sama apa ya? Cari-cari something lah, kayak ente lah, cari-cari cerita, cari konten. Iya. Kita ada berapa abad nggak ketemu nih kita, Romi Suryadi Cuk? Ya ada 7 kali purnama ini udah. Jadi Rosableng. Selama ini ada nggak sih kepengenan lah cerita-cerita soal tempat yang ya buat pemirsa misteri dunia, buat pemirsa inilah Arya Sena Cerita Pendakian nih. Mungkin kita berbagi, lu cerita atau kita berbagi gitu gunung-gunung yang mungkin di awal 90-an itu asik, kira-kira mana nih Cuk? Ada nggak usulan? Kalau cerita gunung mungkin jauh lah gue ini sama lo deh kelasnya deh. Gue berapa kali sih gitu. Tapi kalau misalnya berbicara janji, gue pernah punya janji sama lo pengen cerita tentang Gunung Lawu ya. Tapi kita ngobrolin Lawu dulu, nggak usah cerita dulu gimana Lawu di era kita gitu kan. Tahun berapa ya pasti beda penampilannya sekarang gitu kan. Kalau yang lu inget, lu kan 95 Lawu ya? Nah, kita tarik garis yang tahun kemarin kita kan sama-sama tuh road streaming ya. Kita road streaming. Sampai Tuban kita kan dari Jakarta kita pakai si Jagur. Kita muter dari apa ya? Jawa Tengah masuk Jawa Timur balik lagi. Jawa Tengah lagi ya. Terus kita ada mampir di Cemoro Sewu itu. Nah, itu udah berubah banget. Nah, itu ya. jauh. Makanya buat terakhir lagi gue ke Lawu itu kalau nggak salah ingat 95 apa 96 kalau bayangin tuh 96 ke
ketemu di 2021. 2021. Jadi sekitar sekian dulu tahun lalu. Nah gitu deh tuh. Nah dulu anak gue dah. Makanya gue inget tuh kalau ke Lawu gue itu kan naik bla bla pokoknya nyampe terminal, terus gue naik kayak andong atau apa yang naik dari belakang angkot tuh, naik di belakang, terus nyampe nya itu perasaan gue jalan baru ketemu pintu masuk si Cemoro Sewu tadi. Cemoro Sewu. Nah makanya bang kemarin motor lihat pinggir jalan. Nah gue bilang kok kayak jangan bukan ini pintunya atau apa, tapi yang ini umum dulu. Iya berarti udah berubah gitu. Fisiknya udah jauh banget. Tapi hebat, bagus banget kemarin gitu. Kalau usah masih ada foto-foto yang kita di Cemoro Sewu kita muat, kita streaming gitu. Streaming ada, nanti gue sertakan lah sedikit. Iya itu cakep banget itu. Jauh banget ya kamu gambaran gue dulu. Cilau. Seingat gue, ya di era 9 itu posnya itu masih kayak pos ronda juga. Benar emang kayak gitu, makanya gue bilang kayak masuk ke desa sama aja kayak rumah-rumah penduduk sama pos pendaftaran mirip-mirip aja dah gitu. Iya. Membahur gitu, nggak ada kelihatan kayak tiketing atau apalah gitu, nggak ada ya. Kan kemarin gerbang. Jauh banget, keren. Memang cukup berkesan lah Lawu ini ya. Oh, iya. Mungkin lu waktu itu 95 pertama kali dan belum naik lagi sampai sekarang. Itu dia, Lawu tuh itu doang gue, itunya doang Lawu gue. Gitu. Tapi gue kayaknya pernah selentingan denger deh Cuk, bahwa pendakian lu ke Lawu tuh cukup seru tuh. Kalau gue mungkin pemirsa udah pada tahu nih. Gue udah 2 kali cerita dan dua-duanya gue naik Lawu tahun 90-an itu sendirian semua gitu. Dan pernah gue tuangkan lah dalam cerita gue. Dalam cerita? Udah ya, kayak waktu gue sendirian ketemu sama di pos 4 itu. Karena gue sendirian, gue iseng, akhirnya mata gaib, ya mata sesuatu yang apa ya, bukan dari mata kasar ini akhirnya terbuka dengan situasi yang terpaksa. Gue berjumpa lah dengan beberapa makhluk-makhluk yang bisa dikatakan penghuni di sana. Ya. Kalau lu, gue sempet selenting denger katanya temen lu sempet ada kejadian seru juga nih, kayak asik deh. Ini apa bocor-bocoran aja yang seru-seru sih begini. Jadi gue tuh ke Lawu waktu itu berapa ya, 5 orang. Gue dari Depok 5, teman-teman tetanggaan lah. Ya, ada yang nyampur, bukan itu komunitas tapi temen tongkrongan. Jalan berlima. Ya gue gak berpikir ganjil genap, bodo amat gitu jalan kan. Tapi berhubung mau jalan itu dari Depok menuju ke Solo ya. Ketemu satu penumpang yang ternyata dia mau pulang, rumahnya di situ. Ngobrol-ngobrol ketemu, akhirnya kita jadi 6 genep gitu aja. Iya. Itu eventnya Suro kita ngejar. Suro malam satu Suro yang pasti kan di sana kental ya kepercayaannya tentang malam satu Suro, banyak punya kepentingan masyarakat itu entah macam-macam lah gitu. Rame yang pasti, gue lagi naik tuh nenek, kakek-kakek, bocah-bocah, pada jalan santai, kelihatan bukan ngedaki ya jelas kayak orang-orang situ ya. Istilahnya ada yang pakai helm, naik pakai helm, bener bawa helm, anget lah pasti, tapi bagi gue ribet amat sih lo gitu kan. Helm. Terus ada yang bawa tikar buntel-buntel, dalam guling kayak atau apa, slow aja jalan. Ada yang bawa dulu zamannya mini kompo tip-tek. Iya. Set naik gunung kayak bebek aja gitu kan. Udah kayak Cibubur ya. Kita aja yang pakai keril gaya-gayaan dia mah kayak Islam mau ke kebun gitu loh. Mau naik pun ke kebun. Tapi di luar ritual mereka tuh apa ya? Gimana gue bilang ritual mereka, jadi dia punya ritual tiap pohon gede atau ketemu sumber mata air itu pasti kita temuin tuh titik-titik sajen gitu. Tapi nggak gatal kayak dulu gue ngambil sesajen. Cuma ngelihat aja, karena juga kalau kepengen nggak mungkin, takut ketahuan penduduk kan. Karena yang datang lewat datang selang-seling, nggak mungkin kita standby di situ ngambil apalagi ya gitu. Nah pokoknya salah satu kawan gue tuh ternyata di balik pendakian gue dia punya misi.
Misinya bukan dari rumah dia, tapi misi setelah ketemu yang Di orang kereta Solo itu. tadi, ya. Dia ngobrol-ngobrol, biasanya katanya kalau orang mau naik Gunung Lawu malam satu suro dimudahin kalau pengen punya keinginan, gitu kan. Terus akhirnya ngobrol kata orang Solo, kalau lo mau gue bisa bantu, katanya orang dia. Ya udah kan mereka tuh berdua deket banget tuh jalanan, lagi perjalanan. Ternyata ya ada misi lah gitu, dia memburu sesuatu ataupun yang ajar dibantu sama orang Solo itu pas banget tuh di puncaknya gitu. Aku nggak jauh ngebase tuh di puncak. Nah malam itu pokoknya di dalam tenda kayak bahasa apa yang keluar kayak cekikikan gitu kan. Tapi karena gua nggak bisa bodo amat gitu kan, kita bakar gua naik tuh bawa singkong, ubi, semangka gua bawa gitu kan. Nah ya pokoknya di saat mereka pada ritual di tenda itu tuh temen gue bakar-bakaran. Jadi pas dengar ada omongan ngaco atau orang cekikikan atau apa, kita ngelirik aja gitu kan. Selama nggak ada yang mau lari ke tebing atau apa, ya, cuekin aja deh urusan dia gitu. Ya, pokoknya serunya itu intinya di situ deh, ada something kejadian lagi berikutnya. Sampai pulangnya juga akhirnya masih nyambung gitu kan. Itu ngomong-ngomong lu naik dari mana? Cemoro Kandang apa Cemoro Sewu? Itu dia yang gue tahu, pokoknya yang gue bilang begitu keadaannya. Kalau dulu lo kan bilang gue nih umumnya orang dulu naik di sini. Iya. Nah iya Cemoro Sewu berarti gitu. Enggak, lu masih ingat warna posnya nggak? Kalau warnanya biru tua, lu berarti dari Cemoro Kandang. Aduh, nanya warna lagi gambarannya. Pokoknya yang gue inget gue jalan kaki sebelum gue ke pos itu tuh. Lu naik andong? Iya naik andong, dokar turun. gitu ya. Kalau saya deket bukan pasar besar tapi pasar, gue sempat beli bekal kayak buat masak lah. Baru jalan nembus pos pendaftaran gitu loh. Tapi Sewu apa Kandangnya lu nggak begitu inget deh ya, Jawa Tengah atau Jawa Timur ya. Deh. Nah, selama di atas itu tadi kan sempat katanya ada kejadian-kejadian, itu bisa lu spesifikasi nggak dalam artian selain suara-suara aneh itu mungkin di jalan habis adalah spesifikasi kejadian-kejadian yang sepanjang di atas ataupun turun itu lu bilang kan ada sesuatu tuh, kira-kira bisa lu jelasin itu? Kalau yang ada apa sih ya dibilang situasi yang beda, udara beda, sama kayak apa sih halusinasi ya. Itu gue di pasar setan itu Bubrah ya, pasar Bubrah ya. Pas di situ ada, gue bilang bukan malam di situ. Bukan pasar Bubrah sama Merapi. Pokoknya pasar Watu. Pasar Watu ya. Pokoknya bilang pasar setan, batu-batu banyak yang iya, berantakan pasar gitu. Watu. Pasar Dieng. Ya, pasar Dieng benar. Iya. Di situ gue nggak malam tapi menjelang maghrib gue lewat situ tuh. Situ. Jadi gue emang nggak tahu lah mana tempat, karena juga baru pertama jadi nggak tahu. Jadi sebelumnya sebenarnya ngomongin ntar kalau ke laut tuh ada ini loh pasar setan gitu. Pasar setan begini, tapi ini nggak tahu titiknya di mana. Pas sudah jalan pokoknya lihat teman-teman atau orang-orang pendaki lain pas lewat situ emang nggak terlalu yang apa seru-seruan gitu. Jadi pada anteng tenang semua. Jadi gue perasa ini kali namanya pasar setan gitu aja gitu. Terus kalau akhirnya mulai coba meka-mekain gitu. Kenapa sih gitu? Dilihat keadaan iya. Emang kayak apa ya? Kayak bingung gue bilang gambarannya ya. Kayak tempat orang ngumpul gitu kalau kita ya, karena lapang gitu kan, ada batu-batu gitu. Tapi ya nggak ada orang jelas itu kan. Kalau dihubungin sama petanya ya mungkin gitu. Nah, selama proses ritual itu yang anehnya apa tuh? Yang aneh sih suara pertama kan ngobrol tuh teman gue sama si orang Solo itu. Kalau nggak salah namanya ini Mas Yoyo, namanya itu Mas Yoyo. Pertama yang ngobrol dia pakai apa, kita masih dengar dia ngobrol percakapan biasa, terus akhirnya ke pembacaan mantra atau apa dengar. Tapi pas udah enggak lama suaranya si Yoyo itu berubah jadi kayak nenek cekikikan, terus ngobrolnya juga bahasa berupa jadi cewek gitu kan, jadi kayak nenek lah. Gitu.
apa yang diobrolin, apa kejadiannya, minta apa, gue nggak tahu sama sekali. Tapi lu bisa ngeraba bahwa mereka memang ada ritual gitu. Ada ritual pasti. Itu ada sajiannya nggak? Ada, karena depan gue. Mana kopi teman gue. Ini kopi yang nggak ada gulanya mana? Nih. Berarti bikin kopi pahit apa kopi manis. Iya. Terus teh, air putih. Nggak tahu lah apa yang gue ingat itu media air kopi pahit, kopi manis sama itu aja yang gue ingat. Kalau nggak tahu yang dikantongin ada apa kamenyan, apa hiu atau apa kembang nggak tahu. Pokoknya yang gue lagi nongkrong di dekat tempat logistik tempat kita nyari inilah persiapan bekal kita, dia nyari kopi pahit sama pemanis sama susu benar susu. Tapi nggak lama dia masuk ke tenda tuh berdua sama bawa apa dulu penerangan bukan lilin apa lampu badai. Iya lampu badai masih lampu badai itu yang minyak tanah itu kan. Benar lampu badai ya. Nah apa pas dia masuk berduaan kita belas nggak pernah nggak nyari tahu mau ngapain, nanya juga enggak. Udahan ya kelar juga gak nanya abis ngapain kagak gitu loh. Tapi udahan pas dia turun tuh besokannya lah gitu turun dia selama perjalanan kayak orang sakit gitu. Aduh menggigil meriang. Terus dia bilang, aduh gigi gue sakit banget. Udah lama, aduh kaki gue cantengan. Pokoknya sakit semua yang diomongin. Sampai kayak orang udah pucat, tapi jalan. Diajak ngomong nggak nyambung atau karena udah gak enak badan ya. Jalan tetap jalan, nggak minta break gitu loh. Emang orangnya kuat deh. Tapi pas udahan dia ngeluh ini, ngeluh itu. Gue juga kan nggak, kalau dia udah nggak kenapa-napa kita minta break istirahat lah. Tapi selama dia jalannya gue nggak khawatir apa-apa. Ya udah karena jalan nggak lama, udah belum nyampe bawah kok, udah di pertengahan, udah mau nyampe bawah, nggak boleh di perempat gunung, di perempat apa? 3/4. Iya 3/4. Dia beda, akhir gue buang juga tuh benda. Dia ngomong gitu, baru gue enakan dia ngomong gitu. Jadi dan gue tangkap tuh dia dapat sesuatu dari ritual itu, dapat sesuatu tapi efeknya ke badan dia gitu, sakit. Sakit ini sakit gigi, meriang, cantengan dia bilang apa. Tuh pas dia bilang, wah gue buang juga, gue nggak kuat tuh akhirnya. Enakan badan gue itu, akhirnya gue nyari lo gitu kan. Tapi gue nggak tahu apa-apa gitu tujuan. Dia sampai sekarang pun gue nggak nanya gitu. Tapi dia nggak ngomong gitu, dia benda apa gitu kan? Enggak ngomong benda apa, tujuan. Enggak, gue bilang alasan yang begitu mau ngapain, udahan seperti apa, jadi apa nggak ada. Gue nggak pernah nanya, nggak mau tahu, nggak kepo lah gue orangnya. Bodoh lah mau ngapain juga gitu kan. Untuk Mas Yoyonya sendiri, cuman pas turun itu dia nggak apa-apa, fine aja. Fine. Sama mana bilang ngeluh, aduh ini gue sakit, ini gue begini, ini gue begitu gitu, fisik gue begini, fisik gue begitu. Gitu orang Solonya itu kan? Orang Solo enggak, orang Solo sih nggak apa-apa. Temen gue yang punya hajat, temen gue yang punya hajat itu. Itu berlanjut sampai Jakarta apa cuma di Laut doang kan? Enggak, makanya gue pas 3/4 gunung mau turun, dibuang tuh benda, dia sehat kembali gitu, sehat normal. Iya. Jadi lah, terus jadi, di kaki gunungnya nggak ada. Pas sudah dilepas tuh udah nggak ada cerita. Sampai rumah juga gue nggak nanya gitu. Lo ngapain di tenda? Nggak gue tanya gitu kan. Cuek aja. Sampai sekarang gue nggak usah bodoh gitu. Seru juga ya tadi ya ceritanya Bang Rami ya. Sebenarnya kalau lu sendiri cek selama di gunung cuman ngerasa apa ya, feeling kan Lau kan terkenal. Iya betul. Kalau ngerasa sih mungkin gue ngerasa. Tapi gue bukan orang yang mengartikan yang lebay gitu loh. Wah jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, enggak gitu. Tapi gue coba masukin ke unsur yang masuk akal. Misalnya gue dengar gedabluk gitu ya. Atau gue cek gitu. Mungkin kalau orang yang biasa mikir tentang setan gitu ya, tentang dunia setan, pikir setan. Itu udah setan gitu kan. Tapi kalau orang yang takut sama binatang, jangan-jangan macan gitu. Tapi kalau jangan-jangan batang pohon turun kering gitu. Gue masih berpikir memilah-milah gitu loh. Jadi nggak pernah menyangkut pautan goib nih, wah gitu, nggak gitu. Terus kalau apa
Bunyi gamelan, gue memang dengar juga di situ tuh. Gamelan jelas juga dengar. Di mana? Di pas lu lagi ngebes dekat Ngebes puncak dekat itu. puncak itu di apa sih puncak apa namanya? Argo Dumila. Argo Dumila itu. Dengar suara dengung, tapi gue masih berpikir, ya mungkin di desa bawah lagi punya hajat, gitu aja selesai gitu kan. Tapi temen lu denger semua tuh. Dengar dan dengar pun nggak pernah ngebahas. Dengar suara gending gamelan. Nah, kemudian gue jalan tuh masalah. Yang hobi naik tuh cuman tiga orang. Gue teman gue nyari sesuatu sama almarhum, ada almarhum Jipeng namanya. Foto gue ada, mungkin bisa tampilin nanti di rambutnya gondrong tuh. Dia bertiga. Yang lainnya tuh ada namanya si Uli, Iko panggilannya. Dia orang yang additional ya. Sebenarnya kita mau naik tuh udah seminggu 3 hari sebelum udah pengen jalan. Sebenarnya gue mau jalan sama abangnya. Abangnya tuh biar ayo kita begini, gue bakal bawa ini, bakal bawa itu gitu kan. Bahas hari hanya dikabur. Gue tanyain sama temen, itu kan abangnya, gue main sama si Uli itu. Mana sih Armen, namanya Armen, mana sih Armen? Kau tuh pagi-pagi udah kabur. Gimana tuh anak katanya mau naik gunung. Emang dia mau mana? Iya mau naik gunung. Emang mau mana lo? Gue mau ke Lawu, gini-gini. Terus Armen ikut nggak kata dia? Gue nanya lo, gue bilang gitu. Nggak, kalau dia nggak ikut, gue ikut deh kata dia gitu. Dia ngambil langsung tasnya gemblok, ngambil. Apanya sih yang dibawa? Kata dia. Ya bawa baju hangat, gitu, salinan, bla 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 jelasin. Gue udah ngambil. Begini ya? Lucu deh. Begini ya kata dia. Ya kagak gitu juga. Oh ini akhirnya barang lo mana? Mau masukin di carrier bareng-bareng gitu kan. Akhirnya masukin bareng-bareng. Udah kayak kita mau main seharian doang gitu. Sebenarnya kita kan mau dari Depok mau ke Jawa Tengah ya ke Solo. Ya beda gitu lah stylenya. Ini seadanya. Ini gini doang ya. Orangnya kadang nggak mau mikir panjang dan juga kalau ngadepin situasi yang kira-kira asing, dia tuh agak parno. Dia tuh parno. Kita jalan rombongan. Tapi ada kalanya karena banyak pendaki kan yang lain, baik dari warga yang pada bawa ritual gitu, kita suka kesembil-sembil lah beberapa orang. Nah dia pas ngelihat jalan kan dia nunduk seringnya, pas dia ngeliat, ini bukan teman gue, nih teman gue, dia nungguin akhirnya. Akhirnya nanya, yang teman-teman gue udah pada jalan belum ya? Jadi kayak jalan tuh dia nggak otaknya nggak di situ lah gitu kan. Nggak fokus sama perjalanan. Akhirnya dia saking takut ya Pak, dia nanya, mas ini bener jalan mau begitu. Tapi dia cerita, Bas di tengah jalan, gue katanya kalau misalnya gue cuek kayak ngomong lo orang, gue mau minta pulang, katanya dia ngapain sih masuk hutan, kata dia. Karena dia nggak tahu deh gunung tuh kayak pertama kali dia first time. Iya, kayak dipikir, iya kayak gue bilang kayak jalan seharian doang. Pas dipikir nggak enak, ayo kita pulang yuk, mau begitu aja. Iya. Ngapain sih orang bobo carrier katanya, pakai sepatu yang berat-berat kan, itu dia pikir begitu aja. Ya konyolnya saking takut, mas ini bener jalan ini setiap ketemu jalur ya gitu. Pecahan. Tapi dia nemuin hal-hal aneh gitu. Dia sama sabodo amat gitu kan, sabodo dia. Lu masih inget gak kondisi jalurnya tuh? Kalau sekarang kan, gue baru kemarin lah naik Lawu ya, 3 kali lah gue naik Lawu nih kan. Dari Ceto 2 kali, dari Cemoro Sewu kan sekali PP. Oke, lu lupa naik dari Cemoro Kandang atau Cemoro Sewu kan? Lu inget ya di sepanjang perjalanan tuh ada warung nggak? Perjalanan dari pos pendakian sampai ke atas itu warung nggak ada. Nggak ada. Warung Boyim udah ada belum? Nggak ada. Belum ada. Warung di pos. Mungkin ada satu kali Cuk. Tunggu. Gue inget. Kayaknya sih nggak ada. Kayaknya nggak ada. Ya, waktu apa itu gue nggak tahu deh gitu. Pokoknya kayaknya nggak ada. Inget gue nggak ada. Kalau 95 emang warung Boyim tuh masih kayak kandang ayam Cuk. Sekilas tuh kayak apa ya? Apa sih cuman terpal 1 biji terus di pagar-pagar bambu gitu doang. Mungkin itu warung, tapi kan balik lagi kalau di seingat gue karena
kan jalan dengan warga mungkin ada yang secara barengan kolek satu RT gitu, ada yang pakai tenda kali, tenda yang salah tenda terpal atau apa. Gue berpikir seandainya oh ini orang ngebes gitu, bukan warung, jadi mungkin aja seperti itu gitu loh. Nah yang lu ingat sepanjang perjalanan tuh batu-batu semua full dari bawah sampai atas, atau dia jalannya melingkar, ada yang lurus tanah-tanah melingkar oh berarti lu naik kandang melingkar terus kayak banyak jalan nggak terlalu begini, emang landai aja. Cimoro kandang berarti kandang lu ya berarti naiknya itu kali. Kalau Cimoro Sewu enak cuk, gue nyaman waktu itu jalurnya tanah gitu kan. Ya paling enaknya sedikit. Iya pokoknya hutan-hutannya banyak kan, nanti lepas pos 4 baru lah sedikit kebuka tuh ya dulu. Iya benar itu benar ya, lu kandang berarti. Pokoknya gue nggak tahu lupa. Lu turun naik laut situ? Apa turunnya tembus yang batu-batu, jalanan yang parah? Kayaknya gue beda deh tempat. Ngelintas berarti lu naik kandang 2.000 ya? Betul. Beda. Nah, beda naiknya. Jadi itu juga pada saat pendakian gue tuh pas pagi lah habis gue dapat sunrise apa enggak lupa gue. Tapi yang pasti gue moto di Tugu itu Argo Dumila ya. Itu dari tebing itu apa? Tebing jurang atau apa? Tebing ya? Lembah tebing. Puncak Gunungan. Nah di situ tuh ada tim SAR emang lagi bawa tanduk nangkut, jadi ada orang yang kegelincir di saat itu. Ada orang. Tapi masalah masih hidup atau enggak gue nggak tahu, kok dibawa tanduk. Gue nggak tahu dia tutupin apa belum, gue dibawa deh gitu. Karena rame banget pendakian tuh, rame banget pas barengan satu Suro biasa. Iya kalau Suro rame banget di situ. Naik sendirian waktu itu Suro juga cuek. Iya betul. Rame. Ada korban gue jalan waktu itu. Tapi waktu itu lu nggak sempat nanya-nanya itu korban kenapa? Itu apa korban patah hati atau gimana? Kayak dia mau itu bikin konten, belum ada konten dulu ya. Belum ada 96 cuy. Komputer pakai masih ini kan cuy. IBM. Masih pakai disket. Ya. Masih DOS WS Lotus. DOS Lotus sih. Game-nya masih yang ketek ya, belum ya, pokoknya masih begitu lah. Ya, seru ya. Seru. Nah, itulah tadi ya, karena naik bulan Suro terus ada hajat. Ya, untung tapi nggak kesurupan cuk ya. Cuma begitu doang ya, nyaris doang kali ya. Siapanya gua apa temen lo itu? Dia sempat kesurupan kan? Kalau bukan dia kayak nggak ada, tapi masih dia. Tapi udah gimana sih? Udah separuh lah gitu ya. Udah kayak mau kalah gitu. Kayak ada yang mau kalah sama yang udah nempel gitu kan. Tapi hawa magisnya nggak terasa kayak yang lain, cuek aja yang lain. Itu perasaan gue ada bendera Merapi apa gitu. Gue lihat di foto lu itu yang pasti itu. Merapi, Meratus apa gitu. Lu ada spanduknya tuh, gue lihat bendera Merapi apa gitu. Bukan, itu gue pakai ini. Apa ya? Gue juga lupa di foto gue sendiri ya, gue lupa. Emang ngejembrengin sesuatu ya? Ngejembrengin bendera, tulisnya Merapi kalau nggak salah itu. Gue soalnya pernah lihat foto lu. Ngejembrengin sesuatu. Lu masih ganteng maju waktu itu. Bukan main itu. Apaan kayak Rudolfo. Tapi bisa dikit lah. Belum ada tapi bisa dulu. Zaman Rudolfo. Kita kuliah ya. Tuan Baron gitu. Tuan Baron. Nanda misi. Tidak begitu Ferguson. Iya pokoknya zamannya itu tuh dia tuh. Lu itu berangkat naik kereta apa naik bus lo? Berangkat gue bus, pulang gue kereta. Masih ingat lu keretanya gimana? Nah ceritanya seru dah. Nah gue cerita mulu. Jadi kereta tuh masih duduk ada depan, tiga meja kecil. Iya. Kan? Iya. Yang biasa masih ada pokok pengamen, jualan nasi uduk, jual apa yang bikin ngiler lah gitu kan. Nah lokasi. Kita masih bisa masak bikin kopi di bawah meja itu tuh. Iya. Masih bisa tiduran di bawah. Duduk rame-rame gue bertiga.
karena gue bilang gue berlima lah naik kereta kan gue pulang lagi itu orang Solo udah tinggal di Solo dong. Gue berlima. Nah diantar kan 3, ini 2, 1-0. Bapak-bapak dia duduk. Dia mau ke Jakarta. Ya, ada namanya bercanda gitu kan. Tahu nih yang biasa bolak-balik teman gue itu yang bisa bolak-balik Jawa ada mau masuk terowongan nih. Udah nyiapin kaos kaki. Terus dia lain. Iya dia tuh kan buat nibuk teman gitu kan. Kalau pas gelap. Kena tuh bapak-bapak. Kena tuh bapak. Nah kena tuh bapak-bapak. yang tadinya kan pikir masih kena teman kita diem ya biar dia panik gitu siap orang lain. Tapi pas kena bapak kita bukan panik jadi mau ketawa aja jadi kayak gimana gitu wah ditahan nggak bisa mau kenceng mak nggak enak kan bapak tuh bukannya gimana sialan gitu mau sekali. Nah itu dia tapi untungnya pas udah kan awalnya ada ngobrol emang bapak tapi sekedar Pak mau kemana Pak gitu udah selesai ngobrol tapi gara-gara kejadian itu akhirnya kita bisa jadi ngeblind gitu ngebaur sama tuh bapak gitu jadi asik. Lu ada nggak Cuk niatan lah untuk reunifikasi naikin lagu lagi gitu. Kalau ada kesempatan ya kalau mengenai gitu. kepengen mau aja gitu tapi kalau buat jadi target atau apa nggak terlalu yang ini lagi prioritas lah bukan prioritas lagi gitu. Waktu kita kemarin ada di ini apa namanya Curug Seribu apa namanya Lawang Sewu Cemoro Sewu itu perasaan lo gimana tuh pengen naik kok posisinya tutup gitu kan pas di situ ya jelas kepengen lah kita udah di lokasi gitu kan udah perasaan tuh kalau namanya di tempat pendakian bukan di nongkrong ya ada melangkah aja gitu loh saya lagi tutup kan gitu depan mata gitu kan dan pas buat hujan juga cuy keren banget hujan kabut jam 2 itu tuh iya guys asik banget ya soalnya kita lama di Sarangan kan iya Sarangan kita masih terang turun akhirnya mendung kita istirahatnya kadang hujan pas banget breaknya di situ iya pas banget breaknya di pintu masuk itu kayak pas turun aja kan kabutnya mantap banget itu dingin bener itu jangan sepi kelok ya udah gitu apes Selasa di Solo udah deh keren Selasa deh kalau Selasa gue berdua nih sama-sama Selasa gue berdua ya ada mesin motor modar hilang listrik ya tapi alhamdulillah Cuk ada aja yang ada aja gitu walaupun terseok dulu di Selasa ya bisa sempat disetut juga kita sama orang lah Gojek kalau nggak salah dengan disetut dibantuin cari bengkel gitu udah mau jam berapa 9:30 udah nggak mungkin ketemu bengkel kan iya itu waktu itu lu baru tamat SMA apa masih SMA sih? Udah jadi menjelang ini kalau menjelang lulusan pendaftaran kuliah. Oh berarti 96 ya. Menjelang pendaftaran. Kalau nggak salah tahun ajaran lu Juni apa Juli gitu. Itu nggak salah di Mei kalau nggak salah. Berarti gue setahun kemudian baru gue naik ya ke Lawu sendirian. Itu pun gue nggak sengaja naik Lawu. Ya itu juga seru juga sih. Udah pernah gue ceritain ya. Yang gue sendirian di satu Suro sama di 97 pas lagi liburan Jok. Habis dari mana waktu itu gue naik ya? Selamat dari mana gue lupa. Dan mungkin kalau Romi ini kan dia nggak begitu peka. Kalau gue peka Jok. Pekanya masalahnya bukan peka-peka yang ada di pikiran gitu kan. Kalau yang ada di pikiran kan jatuhnya suges. Iya betul. Kalau ini bukan jadi gimana ya? Namanya ya mungkin kekurangan bisa dikatakan jadi kadang-kadang bisa kelihatan dengan jelas terkadang gitu. Gue menjumpai ya sebenarnya seru kemarin 2020 gue turun dari gue turun dari Binaya kan gue langsung Lawu tuh itu juga seru sebenarnya gue naik itu di mana gue
ya sempat ngamuk-ngamuk lah di satu lokasi itu kan, karena uset digangguin sesuatu lah. Ya, tapi ya alhamdulillah ya nggak apa-apa sih ya, dalam artian yang namanya mendaki gunung ya tadi kata kayak Bang Romi tadi, salah satu sikap yang secara sadar atau nggak sadar itu kita nggak peduli tempat angker. Nah, zaman dulu kan cerita lau asik banget, Cok. Ya iyalah. Gelegar banget itu. Bukannya gue juga bukannya ini ngelebihin gunung 1, gunung 2 gitu secara detail ya, tapi kan kita suka dengar dari teman-teman yang pernah naik gunung yang gunung sebelumnya lah, kita nanya, lu udah naik ini gitu, udah naik ini, dia cerita, gunung ini gue pernah, itu serem begini gitu. Kebanyakan sih gitu tuh ceritanya. Nah, gue abis ke Lawu tuh kalau nggak salah jeda cuma berapa ini dengan Cerme dulu atau Lawu dulu, gue lupa, pokoknya nggak terlalu yang gue pikirin lah gitu ya, mau serem seperti apa, cuman gitu ya serem, nggak jadi wah serem nih. Gue harus gini, enggak, asal bodoh aja gitu kan. Iya. Tapi di Ciremai lu juga seru kan? Ya itu terserah, gimana terserah aja gitu kan. Gue nggak pernah mikir orang yang jadi ketakutan lah dengar cerita dari orang. Bodoh amat lah pokoknya. Bodoh amat. Pendaki gunung mah nggak diceritain, nggak ada ngaruhnya cerita setan. Gitu. Itu pas buat Ciremai lu baru ada yang mati kan ya? Iya. Pasar Minggu kalau nggak salah ya. Pasar Minggu cewek. Cewek kan. Tapi itu nggak kayak ekspos ya beritanya ya, karena memang zaman ketika itu medsos belum ada kan, jadi apa-apa nggak kayak ekspos lah. Mungkin juga udah dilupakan lah. Iya, walaupun ke ekspos yang meninggal itu paling jadi koran di daerah Cirebon, kota sendiri, koran lokal ya gitu kan. Dan berapa persen sih orang baca koran juga jadi heboh, belum tentu gitu. Nggak kayak sekarang lah, dikit masuk Facebook, IG, YouTube udah. Koran lokal dan juga Cirebon nggak tahu ada koran lokal yang seperti apa di zaman itu, gue nggak begitu paham. Mungkin sih ada aja tapi kita nggak nyampe baca kali ya. Iya, bisa jadi. Terus temen lu abis itu udah yang pertama kali naik nggak pernah naik lagi gitu? Enggak pernah sekarang. Orang dia, gue kalau kagak inget lo orang pada gula satu aja lah kata dia, ada yang ngeluh, gue dukung dia ngeluh, tapi kagak ada yang ngeluh kata dia, gue sendirian ntar gue diketawain kata dia, gue ditinggalin, gue misalnya gue ngeluh, balik yuk, entah kata yang lain, ya udah lo balik sendiri, dia lagi katanya capek, gue ikutin aja kata dia. Tapi parnoannya untungnya nggak nemu yang aneh-aneh ya. Dalam arti walaupun dia parnoan, cuek gitu ya. Aja bener. Bodoh deh. Ada beberapa foto-foto itu. Iya, boleh lah tuh. Nah, terus lu selain Ciremai, Lawu, Jawa mana lagi? Yang seru-seru lah. Meru sama gua. Arjuno nggak jadi ngebohongin Rianji. Batal. Itu lo dia kemarin lagi majang foto Semeru kan, gue bilang reuni yuk, ayo katanya gitu. Iya, gue baca tuh inboxnya, tapi setelah berapa hari lo ini kan ngobrol, gue nggak buka Facebook banget tuh. Ini nih, bahas lagi gue bilang, udah telat gue nggak sautin. Ada rencana nggak nih sama nyonya lah jalan-jalan? Mungkin dia kagak demen dia. Nyonya di kaki gunung lu naik gitu, ada rencana? Dia demen, dia kayaknya lebih pantai, condong situ. Tapi kalau Tuhan ngasih kesempatan ya walam kalau mengenai rencana yang puasa gak tahu dah gitu kan. Iya. Ya oke deh kawan-kawan. Ya, tadi perbincangan santai gue sama Romi soal Gunung Lawu dan pengalaman beliau selama di sana bersama 5 orang rekannya, di mana ada sebuah kejadian lucu-lucu asik ya, karena di balik pendakian itu ternyata ada misi tertentu dari rekannya. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Gua Arya Sena undur diri dulu. Ya, gua Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.